Kita awali informasi hari ini dari Manado. Pemirsa, ratusan keluarga pasien nekat mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit GMIM Pancaran Kasih Manado, Sulawesi Utara. Mereka menolak keluarganya dimakamkan dengan protap COVID-19 karena menganggap meninggal karena sakit asam urat. Ratusan warga dan keluarga pasien ini nekat mendobrak ruang jenazah Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Mereka nekat mengambil paksa dan membopong jenazah anggota keluarganya ini untuk disemayamkan di rumah. Kericuhan pun tak bisa dielakkan saat polisi berusaha membubarkan paksa kerumunan massa yang berkumpul di depan rumah sakit. Keluarga menolak jenazah dimakamkan menggunakan protap COVID-19 lantaran dari hasil rapid test pasien yang masuk pada 27 Mei lalu dinyatakan non-reaktif. Namun berdasarkan rilis dari Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado pada Senin malam, pasien tersebut merupakan pasien PDP berat yang meninggal akibat didiagnosa pneumonia dan kehilangan kesadaran sehingga memenuhi syarat untuk dimakamkan dengan protokol COVID-19. Ada spraying, kita bilang ada, mau apa? Mau pindah pasien, pindah di mana? Di atas, ruang atas itu ruang apa? Isolasi 14 hari, kita nih mau. Kita pelaki berhasil negatif, kita mau taruh di atas. Kalau begitu kita pelaki, kita mau bawa pulang. Kurang kaget, itu tim jaga jemput soalnya di rumah sakit. Kurang kaget kita pergi, kita manfaat, sampai kita tolak. Sejumlah warga Sika, Nusa Tenggara Timur menolak tes swab setelah ada 2 warganya kontak dengan pasien positif COVID-19. Mereka melempari petugas dengan beras jagung. Wanita ini mengamuk dan merusak perabot yang ada di sekitarnya. Bahkan ia melempar petugas dengan beras jagung. Petugas yang ada di sekitar lokasi tidak bisa berbuat banyak untuk meredam wanita yang tengah emosi. Warga Pulau Parumaan, Sika, Nusa Tenggara Timur ini menolak untuk tes swab setelah ada 2 warga yang kontak dengan pasien positif COVID-19. Petugas tetap meminta warga untuk ikut tes swab. Setelah melakukan pendekatan, warga akhirnya bersedia untuk diperiksa dan diambil sampel darah. Mereka yang semula menolak juga menjalani tes swab untuk memastikan ada tidaknya penularan virus corona. Kita kontak erat, seluruhnya negatif, maka kita simpulkan tidak ada transmisi lokal. Maka new normal bisa dilaksanakan. Hingga saat ini, jumlah pasien corona di Sika, Nusa Tenggara Timur mencapai 27 orang. Mereka masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Aktor Dwi Sasono ditangkap polisi dengan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 16 gram. Rasa jenuh dan mengisi kegiatan selama pandemi corona menjadi alasan Dwi Sasono menggunakan ganja. Aktor Dwi Sasono ditangkap di rumahnya dengan barang bukti ganja seberat 16 gram. Penangkapan Dwi Sasono berkat adanya laporan dari masyarakat. Minimnya aktivitas dan untuk mengisi waktu selama pandemi corona di rumah menjadi alasan aktor Dwi Sasono menggunakan narkoba. Berapa hari lalu? Sudah beberapa hari. Pakai terakhir kali kapan? Mungkin 4 hari. Tanggal 26 sekitar pukul 20.00 yang bersangkutan ulangi setelah dia mengirimkan barang tersebut kepada tersangka yang sekarang kita tahan, inisialnya DS. Disitulah kita lakukan penangkapan, tetapi salah satu tersangka yang jadi pengedarnya, inisial C sekarang ini melarikan diri, kita lakukan pengejaran. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kita bisa mengamankan tersangka tersebut, tapi identitas sudah kita ketahui. Saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban. Saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Proses hukum terus berjalan dan hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Badan Narkotika Nasional.
Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana perkembangan kasus narkoba yang melibatkan aktor Dwi Sasono? Apakah pemasok narkoba ke suami penyanyi Widi Bitri itu sudah ditangkap? Kita langsung tanyakan ke Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Yusri, bagaimana saat ini perkembangan pemeriksaan dari Dwi Sasono, Pak? Sampai dengan saat ini PSPTS masih kita lakukan pendalaman pemeriksaan untuk kelengkapan berkas perkara yang ada yang dilaksanakan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Sambil menunggu juga tim juga masih bekerja di lapangan. Kita masih terus mengejar pemasok daripada narkotika jenis ganja yang memang si tersangka dari sini membeli kepada DPO ini yang sekarang menjadi DPO ya. Nah, itu dilakukan pengejaran terus. Sambil menunggu sampai dengan hari ini memang dari tim kuasa hukum sudah mengajukan surat. Tim kuasa hukum sudah mengajukan surat kepada BNNK. Mudah-mudahan hari ini masuk katanya informasi yang kami dapat bahwa hari ini ke BNNK Jakarta Selatan untuk pengajuan rehabilitasi si tersangka atau DS ini. Nah, ini yang kita masih menunggu. Karena kan memang mekanismenya adalah kalau memang disiplin nanti akan di asesmen dulu yang bersangkutan. Dari hasil asesmen tersebutlah nanti apakah memang pantas untuk yang bersangkutan atau tersangka ini direhabilitasi, kita tunggu saja nantinya dari sana, Mas. Baik, nah kalau untuk pemasok sendiri, Pak, sudah sampai mana kepolisian mengerahkan pasukan untuk menangkap pemasok ini sendiri agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan agar narkoba ini bisa segera dimusnahkan, Pak? Identitas tersangka DPO ini sudah kita kantongi oleh tim penyidik ya. Sementara ini kita masih lakukan pengejaran bersangkutan. Mudah-mudahan mohon doa resminya secepatnya kita bisa menangkap atau mengamankan pelaku. Begitu, Mas. Nah, kalau untuk seperti biasanya, kalau misalnya kasus untuk narkoba ini sendiri, Pak, untuk 16 gram dan saat ini yang barang bukti yang ditangkap adalah ganja seperti itu. Biasanya hukuman apa yang diberikan kepada pelaku, Pak? Ancaman hukumnya sudah jelas ya. Di sini di pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 11 di Undang-Undang Narkotika, ancamannya adalah 5 tahun ke atas. Tetap kita mengacu kepada ke sana. Tapi kan ini hak daripada kewenangan daripada tim penguasa hukum untuk mengajukan, ya silakan saja. Itu kan kewenangannya nanti ada di BNNK atau BNNP. Kalau memang hasil asesmen menyatakan bahwa memang pantas untuk dilakukan rehabilitasi, ya akan direhabilitasi. Tetapi kalau memang tidak, ya tetap ini berlanjut terus. Penangkapan Dwi Sasono ini diketahui dari mana, Pak, bahwa dia menggunakan ganja? Apakah ada laporan dari orang lain atau hasil penyelidikan kepolisian? Informasi dari masyarakat ya yang kita dapat, kemudian kita lakukan penyelidikan bahwa memang pertama termasuk DPO ini dan juga karena si tersangka DS ini kan sudah pengakuannya sekarang ini, pengakuan awal bahwa dia sudah melakukan hampir lebih 1 bulan dan sudah bukan cuma baru sekali membeli melalui C. Makanya ini terus kemudian kita pantau, kita selidiki, kemudian kita lakukan penangkapan pada saat itu di kediamannya langsung di daerah Pondok Labu sana, dan memang secara kooperatif juga tersangka DS juga menunjukkan di mana dia menyimpan barang haram tersebut yang memang dia simpan di atas lemarinya sendiri di tempat satu guci ya, di atas lemarinya sendiri di kamarnya. Baik, motifnya ini apakah benar pelaku mengaku stres karena tidak ada kegiatan, Pak? Kalau menurut pengakuan si tersangka sendiri, memang sudah hampir 1 bulan ya dia gunakan, dia memakai barang haram ini atau ganja jenis narkotika jenis ganja ini. Yang pertama bahwa memang dia susah tidur terus pelariannya ke sana, walaupun ini hal yang salah sudah. Terus kemudian yang kedua, ada kesempatan memang selama ini kan selama pandemi COVID-19 ini kan kegiatan kosong, kegiatan di rumah saja, dan itu dia gunakan kesempatan itu dengan keadaan di rumah. Itu menurut pengakuan daripada tersangka, Mas.
Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus telah bergabung bersama kami. Kami akan nantikan juga bagaimana perkembangan kasus ini, Pak. Terima kasih, Pak. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Hebriono ditangkap KPK di kawasan Jakarta Selatan. Nur Hadi dan Reski sebelumnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang pada kasus gratifikasi pengurusan perkara di MA. Nur Hadi dan Reski ditangkap di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan pada Senin malam. Mantan Sekretaris MA Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono telah lama ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. KPK menangkap Nur Hadi dan Reski terkait gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nur Hadi dan Reski diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 46 miliar rupiah dalam rentang waktu antara tahun 2011 hingga 2016. Nur Hadi ditetapkan masuk daftar pencarian orang setelah mangkir dari panggilan KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia bahkan menggelar sayembara dengan hadiah telepon pintar terbaru bagi warga yang menginformasikan keberadaan Nur Hadi. Bagaimana perkembangan pemeriksaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman yang ditangkap penyidik KPK malam tadi? Kita bergabung dengan Revika Sibarani di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Ya Revika, bagaimana pemeriksaan Nur Hadi saat ini? Ya Wilson dan pemirsa, benar bahwa semalam tepatnya pada pukul 21.30 yakni penyidik KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 orang tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang KPK, di mana kedua tersangka tersebut diantaranya adalah pertama berinisial NHD yang merupakan mantan dari Sekretaris Mahkamah Agung periode 2011 hingga 2016 bersama dengan menantunya berinisial RHE di salah satu rumah yang berada di kawasan Jakarta Selatan, sehingga keduanya tadi pada pukul 7 pagi telah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif dengan penyidik KPK. Dan kami juga dapat informasikan kepada Anda pemirsa bahwa keduanya ini ditangkap karena diduga dalam tindak pidana korupsi, yakni dalam suap dan juga gratifikasi, di mana telah menerima suap sebesar 46 miliar dari Direktur PT MIT atau berinisial HS. Dan kami juga dapat informasikan di mana hal ini terkait pemeriksaan yakni pengurusan perkara di Mahkamah Agung periode 2011 dan hingga 2016. Sebenarnya dapat kami informasikan inisial NHD ini namanya sudah muncul sejak 2016 silam di dalam pengembangan kasus suap panitera Sekretaris Pengadilan Jakarta Pusat, dan sehingga secara keseluruhan ini dapat kami informasikan NHD telah menerima janji melalui RHE yakni sebanyak 9 lembar cek dari Direktur PT MIT dan juga menerima sebesar 46 miliar. Dan jika kita rentetkan begitu dari penyidikan yang sudah berlangsung dari pihak KPK sejak 6 Desember 2019 silam, memang ini sudah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah penggeledahan dari rumah HS, kemudian penyitaan sejumlah barang bukti dokumen dan juga barang bukti elektronik, serta juga pelarangan terhadap berpergian ke luar negeri di 3 orang tersangka yakni NHD, RHE dan juga HS. Wilson. Baik, terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Banjirop melanda wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter dan merendam permukiman serta fasilitas umum. Banjirop di Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa pagi merendam permukiman, perkantoran hingga jalan raya. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter hingga membuat aktivitas warga nyaris lumpuh. Karena kekurangan air bersih, sejumlah ibu-ibu memanfaatkan air banjir untuk keperluan mencuci dan keperluan lainnya. Cucinya kalau kena air konslet, akhirnya emergensi nyuci di depan kantor Koramil. Kalau numpuk nanti malah tambah pusing, Om. Maaf ini Om, belum mandi. Sudah berapa hari nih Bu kondisi kayak gini? Sudah 3 hari ini Om. Yang paling besar ini ya? Paling besar ini ya, mulai sore itu mulai air naik terus Om. Saat banjirop melanda, petugas langsung bergerak mengevakuasi warga. BPBD Kota Pekalongan mencatat sekitar 150 warga korban banjir kini mengungsi di beberapa lokasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
2 ekor ular kobra ditemukan penjaga sekolah di SMP Negeri 2 Rantau Panjang, Sumatera Selatan. Sempat diserang, penjaga sekolah pun membunuh ular demi keamanan. Seorang penjaga sekolah dan seorang warga berusaha menjinakkan ular kobra yang ditemukan di SMP Negeri 02 Rantau Panjang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Keduanya mencoba menangkap ular dengan sebilah kayu. Karena tidak bisa menjinakkan ular sepanjang 1 meter itu pun terpaksa dibunuh agar tidak menyerang warga, khususnya anak-anak. Penjaga sekolah mengaku sempat diserang ular saat membereskan fasilitas sekolah. Kita nak ngecek ini ruangan sekolah macam mana ini? Waktu nak ngecek ruangan sekolah, keliling-keliling ada ular. Sempat nyerang juga itu? Sempat. Ada berapa itu tadi itu? Pas jenguk? 2. Pemeriksaan fasilitas sekolah rutin dilakukan khususnya saat tidak ada aktivitas belajar mengajar. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan.